Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan, saya akan menjelaskan silabus pelatihan sistem proteksi fisik, instalasi, dan bahan nuklir. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yusuf Sudiawan, saya dari Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama. Di sana saya bekerja di bagian keamanan dan pengamanan instalasi nuklir. Ini beberapa pelatihan internasional yang pernah saya ikuti, kemudian pengalaman kerja dalam uh, mengkoordinasikan pengelolaan sistem pengamanan nuklir di fasilitas nuklir Batan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sistematika pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan lingkup bahasan, dan ditutup dengan menjelaskan metode dan silabus dari pelatihan ini. Latar belakang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir, di sini dinyatakan bahwa pemegang izin wajib melaksanakan pelatihan atau gladi sistem proteksi fisik secara berkala selama komisioning, kegiatan operasi, dan decommissioning. Kemudian di dalam kebijakan keamanan nuklir Batan, dinyatakan bahwa setiap pegawai Batan wajib mengupayakan tercapainya tujuan keamanan nuklir, menerapkan dan menumbuh kembangkan budaya keamanan nuklir sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi di dalam kebijakan ini tersirat bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Jadi pengamanan adalah bukan hanya tanggung jawab petugas keamanan saja atau pimpinan Batan saja. Jadi pengamanan adalah tanggung jawab bersama dari seluruh personil yang ada di fasilitas nuklir Batan. Kemudian lingkup bahasan ini di sini nanti para pengajar akan menjelaskan bagaimana strategi di dalam mendesain dan evaluasi sistem proteksi fisik. Di sini ada beberapa bagian strategi di dalam desain sistem proteksi fisik atau penerapan sistem proteksi fisik. Mungkin di bagian pertama itu kita harus memenuhi beberapa persyaratan dan aturan yang ditentukan oleh badan regulasi. Kemudian kita akan menentukan peralatan dan SOP yang harus diterapkan di dalam mendesain sistem proteksi fisik. Nah, inilah dua tahap ini yang akan dibahas dan akan disampaikan oleh para pengajar yang telah berpengalaman di Batan dan di luar Batan, ya. Mereka sudah mendapat pelatihan baik secara nasional maupun internasional. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah sesi ini peserta diharapkan dapat menjelaskan tujuan penerapan sistem proteksi fisik di instalasi nuklir. Kemudian indikator hasil belajar diharapkan para peserta setelah sesi ini berakhir dapat menjelaskan alur desain dan evaluasi sistem proteksi fisik, menjelaskan tujuan penerapan dan ukuran kinerja sistem proteksi fisik, kemudian menjelaskan karakteristik, target ancaman, potensial di instalasi nuklir, serta menjelaskan karakteristik peralatan proteksi fisik dan prinsip dasar pengoperasian sistem proteksi fisik. Kemudian manfaat hasil belajar yang pertama untuk peserta adalah dapat menambah pengetahuan peserta di dalam penerapan sistem proteksi fisik di instalasi nuklir. Kemudian dapat mendukung tujuan keamanan nuklir yang sudah ditetapkan oleh pemegang izin, di mana di sini adalah untuk mencegah tindakan pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan sabotase instalasi nuklir. Kemudian metode pelatihan, kita menggunakan blended learning,
artinya kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Untuk pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk pelajaran-pelajaran yang pelajaran-pelajaran teori, kemudian tatap muka ini kita laksanakan pelajaran praktikum, di mana nanti hasil dari praktikum juga diharapkan para peserta dapat mempresentasikan hasil daripada praktikum ini. Kemudian tanya jawab, itu nanti dilaksanakan baik secara online maupun secara tatap muka. Kemudian silabus pelatihan ini terdiri dari materi dasar, kelompok materi utama, dan penunjang. Jadi materi dasar ini berjumlah 4 jam pelajaran, kemudian kelompok materi utama 22 jam pelajaran, kemudian kelompok materi penunjang, kelompok materi penunjang itu 4 jam pelajaran, dan materi praktikum itu 12 pelajaran. Jadi jumlah jam pelajaran seluruhnya di dalam pelatihan ini adalah 42 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran berdurasi 45 menit. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa saya jelaskan di pelatihan sistem proses fisik instalasi bahan nuklir. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya dan di pelajaran tatap muka praktekum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.